Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Reza dengan NIM 200211075 dari kelas A1 Prodi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat kepada Ibu Pupus Sri Bulan Sumaya sebagai dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus HAM di Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama yaitu kasus kekerasan terhadap wartawan di era Jokowi. Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat kasus kekerasan terhadap wartawan paling banyak terjadi pada tahun lalu yang mencapai 117 kasus. Intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan selama Januari sampai Maret 2021 yaitu pada tanggal 11 Maret, 3 jurnalis yang meliput di kantor Bupati Seram bagian Barat Maluku diusir dan dilarang melakukan peliputan. Tanggal 13 Maret, jurnalis liputan6.com di Kendari, Sulawesi Tenggara, Akbar Fua mengalami doxing setelah menulis berita tentang demonstrasi di kepolisian Resor Konawe. Pada tanggal 27 Maret, koresponden Tempo di Surabaya, Nur Hadi sempat disekap dan dianiaya dan alat kerjanya dirusak oleh beberapa orang yang diduga anggota kepolisian ketika berusaha meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, tersangka kasus dugaan suap pajak. Tanggapan saya terhadap kasus ini yaitu anggota kepolisian sangat tidak pantas melakukan tindakan tersebut. Sebagai anggota kepolisian, mereka harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dan dikarenakan hal ini juga, ini dapat merusak citra kepolisian sebagai pelindung masyarakat. Kasus kedua yaitu penggusuran Taman Sari di Bandung. Penggusuran ini dilakukan saat gugatan terhadap status lahan masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Bandung. Dengan kata lain, kata Rifki Zulfikar sebagai pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang melindungi warga. Penggusuran ini dicatat hukum. Ia juga mengatakan Pemkot Bandung yang tidak pernah bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan lahan di kawasan yang dihuni sekitar 38 keluarga ini. Wali Kota Bandung yaitu Odet bersikeras penggusuran sah ini secara hukum karena itu adalah tanah Pemkot. Odet lantas mengatakan Pemkot akan memberikan kontrakan bagi warga yang tergusur, masing-masing kakak dijanjikan uang senilai 26 juta rupiah. Pendapat saya terhadap kasus ini yaitu pemerintah Kota Bandung harusnya membuat kesepakatan dengan warga Taman Sari. Dan jika memang sudah memiliki kesepakatan dengan warga Taman Sari, maka fasilitasilah warga tersebut dengan layak. Yang ketiga yaitu kasus diskriminasi kepada Sunda Wiwitan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tindakan diskriminasi itu diduga dilakukan pemerintah Kabupaten Kuningan dan sekelompok masyarakat dengan menyegel tugu makam leluhur penghayat Sunda Wiwitan. Sebab penyegelan dan rencana pembongkaran tugu makam tersebut termasuk kategori pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat Sunda Wiwitan. Padahal kebebasan beragama seharusnya dijamin oleh undang-undang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan menyegel pemakaman sesepuh penghayat Sunda Wiwitan Pangeran Jati Kusumah. Mereka menyegel pembangunan tugu makam karena dianggap tidak berizin. Alasan lain yaitu masyarakat menuding bahwa penghayat Sunda Wiwitan menjadikan makam tersebut sebagai tempat pemujaan. Tanggapan saya terhadap kasus ini yaitu seperti yang tertera di sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap manusia berhak untuk memeluk agama apapun sesuai kepercayaannya masing-masing dan pemerintah tidak berhak atas hal tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.